Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam podcast Celotehan Gondrong yang kali ini menghadirkan seorang pengamat politik yang wawasan dan analisisnya lumayan cukup tajam. Siapa dia? Kita sambut Bapak Dr. TB Iman Aryadi. Assalamualaikum Pak Iman. Baik, gini Pak Iman, kita langsung saja ke pokok karena Pak Iman ini adalah doktor di bidang politik ya, maka wajar kalau saya memposisikan beliau ini sebagai pengamat politik yang memang analisanya lumayan cukup menarik. Yang pertama yang ingin saya diskusikan pada hari ini adalah soal keputusan PDI Perjuangan dan kubunya memasangkan Mahfud MD dengan Ganjar Pranowo. Nah, analisa Anda sebagai pengamat politik itu apa dasarnya sehingga PDIP memilih Mahfud MD? Baik, saya bicara soal kapasitas saya. Kapasitas saya sebagai orang yang pernah menempuh akademik ya, S3 doktoral di ilmu politik. Baik. Jadi saya tidak bicara dalam konteks bahwa saya adalah berpartai. Sehingga saya analisisnya adalah analisis bebas secara akademik, Pak Iwan. Secara akademik, oke. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya sudah terprediksi pilihan PDIP akan memilih Pak Mahfud sebagai cawapres Pak Ganjar. Karena kita melihat memang dalam pendekatan elektoral, Nahdlatul Ulama itu memiliki basis pemilih yang cukup luas. Nah, itu bisa kita lihat di berbagai survei. Orang yang mengaku dirinya sebagai NU itu kurang lebih, kalau data tidak salah ya, kurang lebih ya, saya kira bisa lebih bisa kurang, itu sekitar 40 juta orang ya, 40 juta pemilih ya, yang merasa dirinya aktif di organisasi NU itu sekitar 25 juta. Jadi saya kira ini cukup besar. Ini yang pertama analisis saya. Karena mau tidak mau memang pilihan PDIP memilih Pak Mahfud itu mempertimbangkan pilihan Pak Anies terhadap Caimin. Oke. Ya. Yang juga sama-sama pasarnya adalah yang sama-sama PKB dilahirkan rahimnya dari NU. Suka ataupun tidak suka bahwa basis pemilihnya PKB itu di Jawa Timur. Nah, sedangkan bahwa kita tidak menyebut bahwa PKB partai lokal, tetapi sesungguhnya basis paling besar adalah di Jawa Timur. Gitu. Nah, bicara itu pertama adalah alasannya adalah alasan NU, karena itu memilih yang besar. Alasan yang kedua adalah berkaitan dengan soal basis pemilih di Jatim. Jawa Timur, Jawa Tengah itu pemilihnya juga cukup besar, selain Jawa Barat. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Jawa Barat, terus Banten, baru DKI dan lain sebagainya. Nah, saya melihat memang Jateng dan Jawa Timur itu menjadi basis perebutan gitu, dalam konteks tadi. Jadi sehingga dalam pendekatan elektoral kita sudah bisa pahami soal pilihan PDIP terhadap Pak Mahfud. Di samping memang saya kira ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ini kan pendekatannya elektoral, soal jejak rekam Pak Mahfud dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi dalam konteks soal pilihan tadi. Lalu kalau misalnya kita hitung komposisi Nahdlatul Ulama dengan dua cawapres yang saat ini maju, ada Mahfud, ada Cak Imin. Secara politik, itu kacamata Anda itu mana sih yang lebih kuat, kansnya Mahfud apa Cak Imin? Hitungannya nggak bisa begitu. Jadi dalam konteks sejarah politik memang NU tidak pernah satu. Nah, kita nggak tahu nih ya pilihan Pak Prabowo seperti apa. Nah, pasti menurut saya suasana psikologis dan kebatinan Pak Prabowo ketika memilih cawapres akan terbawa pada arus ini. Gitu loh, akan terbawa, suasana psikologisnya akan terbawa, mau tidak mau, ya kan? Mau tidak mau, Pak Prabowo harus memperhitungkan adalah tokoh NU, lalu juga domisili di Jawa Timur. Pasti suasana itu akan terbawa. Siapa kira-kira menurut Anda? Prabowo akan menggandeng siapa? Kira-kira? Ya, kalau kita urut ya di konteks tokoh Jawa Timur tidak ada lain, mungkin opsi pilihannya hanya di Hovifah. Hovifah Indar Parawansa.
di Hovifah, atau misalkan kalau bicara NU-nya adalah Bu Yeni Wahid misalkan dan lain sebagainya. Tapi bahwa konteks bahwa siapakah yang akan lebih menguntungkan, nah itu harus pendekatannya dalam pendekatan survei. Kita nggak bisa analisis pakai asumsi gitu. Tapi dua-duanya adalah tokoh NU dan Jawa Timur, saya kira. Nah, kelebihannya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Bu Hovifah adalah kepala daerah di Jawa Timur, sementara Yeni Wahid adalah putri presiden Gus Dur. Yang itu juga tidak bisa tidak dianggap remeh gitu. Kira-kira secara elektoral. Ya. Lalu begini, Ganjar yang menggandeng Mahfud, Anies menggandeng Cak Imin, kan itu semacam hegemoni Jawa. Lalu bagaimana dengan masyarakat di luar Jawa? Kira-kira seperti apa? Analisa Anda? Nah, menurut saya sih memang ini agak problematik ya, agak problematik dan memang harus spekulatif betul. Nah, kita lihat komposisi pemilih Jawa dan luar Jawa. Kalau pemilih Jawa itu misalkan 60, berarti ada pemilih di luar Jawa 40 gitu. Nah, tinggal adalah bagaimana secara elektoral persinggungan etnis ini masuk apa enggak gitu loh. Kalau persinggungan etnis ini adalah masuk dalam pendekatan pilihan cawapres, ya bisa juga Pak Prabowo berspekulasi memilih di luar Jawa. Itu kan bisa saja. Karena dua-duanya Jawa semua nih. Gitu, karena ada 40% suara. Jangan-jangan pilihan di luar Jawa, orang-orang di luar Jawa merasa bahwa ada terwakili nih. Ada cawapres yang diusung oleh ini. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Sentimen itu bisa muncul ya? Bisa muncul saja, ya? Dalam pendekatan pemilih bisa muncul. Gitu loh. Oke, kalau misalkan kita hitung komposisi cawapresnya Anies sama cawapresnya Ganjar, menurut Anda yang paling punya kans besar itu yang mana? Cawapres Anies kan Cak Imin, cawapresnya Ganjar kan Mahfud MD. Nah, dalam konteks Nahdlatul Ulama itu mana yang lebih menarik buat NU? Saya kira dua-duanya memiliki pengaruh. Ya. Jadi saya melihat bahwa kalau Cak Imin itu pengaruhnya pada struktural partai, PKB yang dilahirkan oleh rahimnya NU, ya kan? Nah, kalau Pak Mahfud adalah orang yang menyebutnya sebagai orang Gus Dur, gitu. Orang Gus Dur. Nah, sementara ketua PBNU sekarang itu adalah haluan Gus Dur. Nah, jadi dua-duanya memiliki kekuatan yang berimbang nih. Menurut saya akan berimbang. Ini ketemu berarti nih ya? Nah, bisa ketemu dan itu sudah bisa ditunjukkan. Kayak Pak Muhaimin kan seopos tuh. Kemarin di melaku bareng ya, ketika di Sidoarjo misalnya. Dia menunjukkan bahwa PKB cukup kuat di Jawa Timur. Dan Mahfud MD barusan detik ini mengupload video waktu sama Gus Dur di Langitan. Itu udah pasti, Sama-sama mengambil. Lalu sebetulnya peta kekuatan cawapres ini, kalau capres sudah pasti ya. Kalau kekuatan cawapres ini di luar Jawa seperti apa kira-kira dua cawapres ini? Ya, kalau kita belajar studi pemilih ketika Pak Prabowo sama Pak Jokowi ketika bertanding, itu kan kalau saya boleh menganalisis ya, ada etnis Melayu, ada etnis Jawa. Etnis Jawa yang tinggal di luar Jawa, di Sumatera, itu semua mungkin pilihannya Pak Jokowi. Nah, tapi yang bukan etnis Jawa itu pilihannya ke Prabowo. Kalau kita pendekatannya pada pendekatan etnis ya, pasti pilihan-pilihan itu akan terbawa tuh, suasana kebatinan dalam pendekatan etnis. Maka ketika kita bicara tentang studi pemilih 2000 berapa berarti kemarin 2019 ya. Pilihan 2019 itu kan banyak tuh beberapa titik daerah kayak Sumatera Barat. Itu kan Prabowo menang. Aceh misalkan. Nah, kalau kita lihat tuh sebenarnya itu adalah pendekatan etnis sebetulnya yang masuk dalam konteks tadi. Kalau kemarin kan pendekatannya seperti itu ya, jadi merasa bahwa ada semacam kekuatan etnis. Nah, kalau mau berspekulatif begitu, cuman kan tetap Pak Prabowo sekarang ini suasana kebatinannya akan juga berpikir itu, berpikir NU dan berpikir Jatim gitu loh, kira-kira begitu. Karena punya atau menurut saya ada opsi lain. Gimana? Buat Pak Prabowo sekalian ngambil Ridwan Kamil di Jawa Barat. Apa pentingnya buat Prabowo? Karena Jawa Barat pemilih yang besar. Lumayan besar ya. Artinya walaupun dalam survei Pak Prabowo cukup bagus ya dengan Pak Anies di Jawa Barat begitu kan. Tapi dengan masuknya Ridwan Kamil itu kan menambah kekuatan dan keutuhan Jawa Barat. Jadi ini sekarang analisisnya masih cukup ini ya. Di samping memang wacana muncul Gibran Rakabuming Raka misalkan dan lain sebagainya. Ada analisis Jokowi efek dan lain sebagainya, itu banyak hal. Nah,
Ini yang akan saya masuk poinnya guys. Ya. Jadi hari ini deklarasi PDIP tanpa dihadiri oleh Jokowi. Ya. Jokowi sedang lawatan ke luar negeri. Ya. Anda menilainya ada apa? Kira-kira? Ya, saya melihat sih sebetulnya kalau bicara tentang, saya nggak tahu ya dalam konteks hubungan ya. Walaupun klaim ini muncul dari PDIP, hubungannya agak bagus begitu kan. Biasanya PDIP menunggu Pak Jokowi. Saya juga nggak tahu apakah memang ini keharusan karena mendekati pendaftaran ya, atau ada sesuatu dalam tanda petik di balik itu. Poinnya adalah apakah benar ada ketegangan antara keduanya? Ada ketegangan keduanya atau perbedaan pemikiran, atau misalkan orang menyebutkan sekarang ini all president man ya dianggapnya ya all president man, apakah itu tercipta lagi apakah tidak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Karena memang kejutan juga ketika diumumkan cawapres lalu Pak Jokowi tidak hadir misalkan gitu ya, lalu Gibran tidak diundang. Ini sesuatu hal yang baru di PDIP menurut saya. Walaupun memang hari ini Puan Maharani juga menegaskan bahwa antara Jokowi dan Megawati, Jokowi dan PDIP biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Tapi apakah Anda bisa sedikit mengasih gambaran bahwa putusan MK kemarin juga arahnya yang membuat terjadi ketegangan antara Jokowi dan Megawati? Bisa juga, dalam konteks pendekatan itu bisa juga. Walaupun memang suka atau tidak suka putusan MK itu putusan yang kontroversial. Kalau kita merujuk pada statementnya Pak Saldi Isra gitu ya, itu kan jauh dari nalar sebetulnya dalam konteks keputusan itu gitu ya. Ditambah dengan analisis PDIP yang muncul itu di dua hakim konstitusi bukan bupati wali kota, tapi dalam posisi gubernur. Gitu ya. Nah, lepas dari perdebatan itu bahwa keputusan MK itu memperbolehkan Gibran Rakabuming Raka untuk maju. Gitu. Anda menilai bahwa ini sebetulnya memang diarahkan untuk itu? Mungkin tidak. Kalau agak susah memisahkan bahwa itu diarahkan ataupun tidak diarahkan, karena kan ada ketua MK, ya ketua MK yang punya hubungan dan lain sebagainya. Nah, lepas daripada itu, ya ini pendekatannya adalah pendekatan elektoral ya. Agak susah juga gitu. Agak susah juga diklaim bahwa misalkan itu mengarahkan itu, ya tapi kan dipilih gitu, bukan ditunjuk gitu ya. Nah, pendekatannya adalah pendekatan elektoral, agak susah gitu. Baik. Kita berbicara hasil putusan MK yang mengabulkan permohonan usia capres-cawapres. Kalau misalkan tidak usia berpengalaman. Jadi kalau usia yang di bawah 40, itu boleh lagi menjabat atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Kemudian Prabowo nekat mengambil Gibran sebagai wakilnya, cawapresnya. Analisa Anda seperti apa? Menurut saya analisis sama, spekulatif itu. Spekulatif juga. Sangat spekulatif. Karena kan bisa jadi ini kan orang berdiskusi soal kepuasan publik terhadap Jokowi efek, ya kan? Tapi kan tidak tahu dalam politik juga ada istilah anti klimaks. Nah, kita nggak tahu nih apakah ini akan menyebabkan anti klimaks atau justru ini memberikan kontribusi elektoral yang cukup signifikan buat Pak Prabowo sendiri gitu loh. Nah, memang makanya saya bilang ini spekulatif. Nah, pertanyaan kemudian apakah memperkuat atau akan muncul dalam konteks politik adalah anti klimaks, istilah politik ya, dalam anti klimaks gitu, kira-kira seperti itu. Berarti poinnya dua, kalau misalkan anti klimaks berarti tidak akan memberikan dampak apa-apa. Ya, malah bisa berefek pada penurunan elektoral. Tapi kalau memperkuat, ya jelas penambahan signifikan dalam konteks itu. Dan ini memang harus diuji lagi. Kalau sudah keputusannya bahwa Pak Ganjar mengambil Pak Mahfud, lalu Pak Anies Caimin misalkan, lalu misalkan Pak Prabowo misalkan Gibran, itu harus dianalisis kembali dalam konteks pendekatan survei gitu. Ini sebetulnya agak menarik. Jadi dua capres tadi berbicara menurut Pak Iman tadi memperebutkan lumbung dari Nahdlatul Ulama. Iya. Kan ada Muhammadiyah. Kira-kira kalau kita hitung matematis, ini mah game saja. Muhammadiyah akan lari kemana sih? Kalau menurut Anda akan ke Mahfud MD kah? Akan ke Cak Imin kah? Muhammadiyah itu pasangan ini kira-kira. Muhammadiyah itu dalam konteks elektoral itu kalau tidak salah 2-3% identifikasi Muhammadiyah ya.
dalam konteks tadi ya, walaupun itu kita nggak tahu, data itu dalam pendekatan survei ya, gitu. Nah biasanya Muhammadiyah itu lebih satu pilihannya, dan pilihan Muhammadiyah itu biasanya slogan Muhammadiyah ya, kalau ini saya boleh baca ya analisis, itu pada konteks perubahan. Pada konteks perubahan. Nah, bisa jadi menurut saya, walaupun memang Muhammadiyah berpolitik juga, tidak ada statement Muhammadiyah resmi soal capres, tapi bisa jadi pemilih Muhammadiyah ke Anies. Visi mereka ke perubahan. Dugaan saya ada di Anies. Dugaan saya seperti itu. Ya. Ada di Anies dan Cak Imin ini. Dugaan saya ke Anies. Ya. Oke. Lalu kalau misal kita hitung-hitung Ganjar dengan Mahfud, NU, kemudian Anies sama Cak Imin juga NU. Ya. Lalu kalau misalkan Prabowo apa namanya bahasanya itu apa sih? Latah juga mengambil NU. Ya, enggak latah juga menurut saya. Itu normal secara politik karena harus mempertimbangkan juga. Gitu. Yang ingin saya tahu kenapa sih Jawa itu walaupun 50% kok seolah menjadi rebutan, padahal kalau misalkan 60% dibagi dua kan juga cuma 30%. Sementara luar Jawa ada 40%. Itu analisisnya seperti apa? Ya, analisisnya kan tetap, kalaupun ngambil harus luar Jawa, ini kan spekulasi nih. Mengambil luar Jawa, siapakah tokoh yang bisa merekatkan di luar Jawa? Dengan pendekatan beberapa etnis, sukunya kan juga cukup banyak. Gitu. Tapi kalau misalkan di Pulau Jawa, itu kan hampir etnisnya hampir seragam. Dan tapi kalau di luar Jawa, pertanyaan kemudian adalah siapakah tokoh yang bisa merekatkan tadi? Nah, kalau ada suara misalkan contoh ya luar Jawa misalkan komposisinya hanya 40% dan tokoh itu bisa mendorong, mengendorse pemilih luar Jawa 30%. Nah, itu juga bisa cukup signifikan. Nah, pertanyaan kemudian siapakah tokoh itu? Dan menurut saya itu ada survei khusus tuh. Harusnya menurut saya para capres sebelum melakukan pilihan pada konteks tadi perlu menguji sebetulnya apakah ada tokoh yang bisa merekatkan di luar Jawa gitu. Jangan-jangan itu signifikan 30% dan suaranya lebih kompak misalkan. Satu misalkan, iya kan. Nah, itu harus mempertimbangkan itu. Nah, kalau di tokoh-tokoh luar Jawa ini kan ada muncul kayak macamnya Pak Sandi. Nah, menurut saya juga itu agak ini juga itu. Saya justru mau nanya soal Sandiaga Uno. Kan Sandiaga Uno dari awal P3 ini kan merapat ke PDIP. Betul. Saya yakin lah Anda mungkin juga akan memprediksi bahwa Sandiaga ini memang pengen diganteng sebagai cawapres. Kalau Anda jadi Sandiaga Uno, seperti apa kira-kira dalam politik ya? Konteksnya politik. Ya, pilihan politik kan pada akhirnya harus menghadapi realitas politik. Ya. Jadi kayak Pak Sandi harus berhadapan dengan sebuah realitas politik. Karena bahwa penentuan cawapres itu ditentukan oleh PD Perjuangan walaupun dilakukan komunikasi dengan P3 ya. Nah, karena mungkin ada pertimbangan tadi, pertimbangan NU, tentu suara di Jatim dan lain sebagainya. Sementara Pak Sandi dalam tanda petik bahwa bukan ini dalam konteks ini bukan sebagai aktivis NU. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Jadi kalau saya lihat, kalau saya melihat pilihan Bu Mega terhadap pilihan cawapres selalu menggunakan faktornya NU. Dari dulu. Misalkan contoh ketika memilih Pak Hasyim Muzadi almarhum pakai Hasyim Muzadi dipilih Bu Mega. Lalu juga pilihan terhadap Pak Ma'ruf Amin misalkan. Ya kan? Dulu sempat Pak Mahfud kan, lalu diganti Bapak Ma'ruf Amin ya dalam konteks isu Pilpres ya. Lalu juga Pak JK. Pak JK terkenal juga sebagai mustasar NU waktu itu. Jadi pertimbangan pakemnya Bu Mega itu adalah konteksnya NU. Dan kenapa Pak Sandi nggak masuk? Karena pakemnya Bu Mega begitu. Dan tahu nggak guys, jauh sebelum podcast ini dilakukan dan jauh sebelum Mahfud MD ditetapkan sebagai cawapresnya Ganjar, saya pernah berdiskusi dengan Pak Iman ini. Beliau mengatakan bahwa PDIP itu pakemnya sama NU, dan ini terbukti. Maka itu saya mengundang beliau ke podcast ini karena memang analisanya biasanya tepat. Ya, Bu Mega begitu pertimbangannya. Selalu begitu ya. Oke, ini mah berandai-andai. Berandai-andai. Kalau misalkan Prabowo yang belum punya pasangan menggandeng Gibran, tadi kan kalau soal gambling sudah disampaikan ya. Ya, semua spekulatif. Spekulatif. Kalau misalkan nekat, ini di luar spekulatif ya. Nekat menggandeng Gibran dengan alasan bahwa masih ada kekuatan Jokowi, pendukung Jokowi. Anda setuju nggak soal itu?
Ya, saya kira setuju ya, karena setuju lah. Pasti mantan capres itu punya efek ya, punya efek politik, punya efek elektoral, apalagi Pak Jokowi yang masih menjabat. Saya kira pasti akan punya Jokowi efek. Nah, cuman tinggal adalah bagaimana mempertahankan Jokowi efek ini tadi. Nah, cuman memang opsi pilihannya, kalau Gibran Rakabuming Raka dipilih menjadi cawapres Prabowo, itu sudah mutlak tuh. Berarti ini dalam konteks kingmaker ya, dalam konteks kingmaker Pak Jokowi berhadapan pasti dengan PDI Perjuangan. Dua kingmaker berhadapan. Iya, mau tidak mau bahwa ketika mengambil Gibran Rakabuming Raka gitu. Tetapi kalau bukan Gibran yang diambil, Pak Jokowi masih masuk mungkin di dua capres. Menurut saya ada di Pak Prabowo, ada di Pak Ganjar, karena beliau juga kader PDI Perjuangan. Tapi kalau Gibran masuk, ya mau tidak mau kan, ya itu pasti akan dalam pendekatan politik akan berhadapan-hadapan. Baik. Satu lagi Pak Iman, posisi Pak Mahfud saat ini yang masih aktif sebagai Menko Polhukam, apakah itu menjadi nilai plus buat Ganjar? Ya, menurut saya sih kalau dalam konteks etika pemerintahan ketika maju sebagai cawapres, baik Pak Muhaimin maupun siapa Pak Mahfud itu harus mengundurkan diri. Seharusnya mundur. Nah, mengundurkan diri agar pemerintahan negara dalam hal ini tetap terjaga dalam posisi yang netral dalam menghadapi konteks pemilihan, gitu, dalam konteks pilpres. Gitu. Agar tidak terjadi konflik interest, guys. Ya. Jadi ada baiknya menurut Pak Iman bahwa Pak Mahfud mundur dulu deh. Ya, konteks etika pemerintahan. Nah, jadi saya kira dalam konteks etik, dalam pendekatan politik harus melakukan itu. Ya. Guys, podcast kali ini merupakan episode pertama obrolan saya dengan Bapak TB Iman Aryadi, doktor di bidang politik. Episode kedua nanti akan kita sambung, obrolannya masih seputar Pilpres dan Pilkada 2024. Terima kasih Pak Iman sudah hadir di podcast ini. Sama-sama. Mudah-mudahan sukses dan guys, terima kasih. Subrek, like, komen di channel kita, dukung channel kita agar kita makin semangat memberikan konten-konten khususnya persoalan-persoalan politik di negeri ini. Terima kasih. Bicara soal Pilpres ya. Bicara soal Pilpres. Kalau Pilkada nanti lah. Pilkada belakangan. Tapi Pilpres dulu lah. Yang kedua nanti kita akan bahas soal komposisi kemungkinan kekuatan partai-partai di lokal. Oh iya. Di Pilkada 2024. Iya. Terima kasih Pak Iman dan guys, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku rindu bisingnya kotaku yang tak sebising dahulu. Pengabdian tanah lahir takkan pernah menjadi debu. Sang